menarik ini berhadapan-hadapan, jangan-jangan 2024 berhadapan-hadapan ini bagaimana ini? Ganjar Pranowo dengan Rizik Syihab bagaimana kalau 2024 menarik? Semoga ini menjadi perhatian kita semua lah. Ngompol ngomongin politik jpnn.com. Semakin panas ini ya studionya bersama Bang Ferdinand Huta Heian. Tadi ngomongin soal reshuffle menteri sudah dijawab, ada 8 nama menteri yang mungkin kabarnya akan dengar-dengar begitu. Ya, dengar-dengar seperti itu. Tapi kita akan membahas yang dalam waktu dekat itu akan terlaksana pilkada ya Bung Patra ya. Di 9 Desember ada pilkada serentak dan juga Pilpres 2024 masih jauh sih, cuman menarik untuk kita bahas. Sudah panas. Iya, Bung Ferdinand ini kan masih dalam masa pandemi. Banyak yang meminta nggak usah. Kenapa sih pilkada harus tetap berjalan di tengah pandemi seperti ini kan berbahaya? Menurut Bang Ferdinand? Ya, saya termasuk salah satu orang yang dulu mengusulkan kepada pemerintah agar pilkada ini ditunda dulu sampai setidaknya vaksin ada. Ya, tetapi kemudian kita melihat lagi kebutuhan waktu dan kebutuhan pemerintahan memang, karena ini kan kaitannya kita sudah terjadwal, bahkan pilkada 2022 itu ditiadakan, akan digeser ke 2024 semua pilkada serentak seluruh Indonesia beramai-ramai. Nah, memang di situ kita menjadi dilematis, kalau kali ini tidak dilaksanakan ini akan tertunda, maka pemerintah juga butuh banyak orang untuk ditempatkan menjadi PLT. Nah, mencari ini juga tidak mudah. Mencari PLT ini tidak mudah. Nah, di situ kita lihat bahwa memang agak sulit untuk menunda pilkada serentak ini meskipun kondisinya sekarang masih pandemi. Kita sarankan untuk dilakukan dalam kondisi yang ya tidak seperti biasa lah. Pemerintah kemudian dan KPU mengaturnya dalam beberapa aturan, termasuk kampanye tidak ada, segala macam ya, tidak boleh berkerumun ini itu. Ya kita mengapresiasi itu. Tetapi kondisi yang paling ruwet nanti saya pikir adalah pada saat hari H pencoblosannya, karena tetap orang akan datang. Kalau mengikuti aturan itu, aturan protokol yang ada, maka waktunya akan lumayan panjang ya dibutuhkan untuk memberikan suara. Satu TPS itu berapa orang? Kalau satu TPS untuk datang, dicek suhu, cuci tangan segala macam, ini membutuhkan waktu. Nah, itu yang kita lihat supaya pemerintah dan KPU mencermatinya, jangan sampai nanti sudah tengah malam belum selesai tetapi kerumunan orang terjadi. Nah, ini yang kita khawatirkan menjadi klaster, dan ini harus menjadi perhatian serius bagi KPU dan pemerintah untuk menanganinya nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bicara pilkada juga yang menarik sekarang kan ada di Medan itu, tempat kelahiran ada menantu Jokowi ya Bang ya. Iya, betul sekali. Ini kan tokoh-tokoh nasional bahkan dikerahkan oleh partai-partainya untuk memenangkan Bobi gitu. Nah, Bang, bagaimana melihat dinamikanya, Bang? Ya, Medan ini kan menjadi pertarungan politik tinggi. Kenapa begitu? Karena apapun namanya, biarpun ini disebut Pak Jokowi tidak terlibat bla 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 segala macam, tetapi ini yang maju adalah menantu beliau. Ketika bagian dari keluarga presiden yang maju, maka yang dipertaruhkan di sini adalah wajah presiden sesungguhnya. Ya, meskipun disebut Pak Jokowi tidak terlibat, tidak mencampuri, tidak apa-apa, tetapi secara opini yang dipertaruhkan di sini adalah wajah presiden. Karena kalau menantu presiden kalah atau anak presiden di Solo juga maju kalah, maka wajah presidennya akan malu. Wah, anak keluarga presiden kalah. Nah, itu sehingga apa? Ketika pilkada di Medan ini menjadi sangat keras ya. Kalau di Solo kita anggap tidak keras lagi, hampir bisa dipastikan memang ya suara akan ke Mas Gibran. Tapi Medan ini kan pertarungan dua Nasution, Bobi Nasution dan Ahyar Nasution ya. Jadi memang sangat menarik, tokoh-tokoh nasional dikerahkan ke sana. Kita tahulah kenapa juga tokoh nasional kenapa turun di sana, karena hormat juga menghormati presiden ya, untuk membantu Mas Bobi ke sana, dan dari pihak Ahyar juga turun. Bahkan saya juga kemarin iseng-iseng pas ketika lewat di jalan, saya melihat orang jualan pisang barangan. Akhirnya saya bikin vlog sambil di lampu merah di mobil berhenti. Saya memberikan dukungan ke Mas Bobi. Saya minta masyarakat Medan untuk
mendukung Mas Bobi, ya Mas Bobi Nasution untuk dipilih menjadi pemimpin Kota Medan ke depan. Karena apa? Bagi saya memang salah satunya Medan ini agak unik ya, dari dulu unik. Sekarang keunikan Medan yang dulu damai, tenang, sejuk itu mulai terganggu oleh aktivitas-aktivitas seperti yang kita perbincangkan tadi, dari aktivitas-aktivitas AFP segala macam lah ya, mulai rame dengan isu-isu intoleransi. Maka saya melihat di mana partai yang selama ini memperjuangkan NKRI dan Pancasila, inilah yang kita dukung. Dan kebetulan ini beramai-ramai ada di memberi dukungan kepada Mas Bobi. Salah satu faktornya saya mendukung Mas Bobi di Sumut itu adalah faktor partai-partai yang memang mendukung Pancasila dan NKRI. Itu kemudian saya juga memberikan dukungan kepada Mas Bobi. Selain kecintaan saya juga kepada Kota Medan yang ibu kota Sumatera Utara, saya juga dulu sempat pernah di Medan ya, waktu mau Sipen Maru, lulus SMA dulu Sipen Maru saya di sana. Saya melihat Medan itu sampai sekarang hampir tidak ada yang berubah. Padahal anggaran Medan cukup besar, puluhan triliun. Ini uang pada kemana? Nah itu yang pesan saya kemarin. Kalau memilih untuk memilih pemimpin Medan supaya kelihatan berbeda, maka harus kita pilih sesuatu yang baru. Kalau mempertahankan yang lama, tidak ada perubahan. Tapi kalau bicara peluang kemenangan, ini kan petahana juga ya? Iya betul sekali. Ini peluang kemenangan mereka bagaimana Bang, kedua pasangan ini? Saya melihat memang pertarungan sekarang ini ketat sekali, keras. Bahkan mungkin sekarang masih 50-50 ya kekuatan beliau berdua ini. Tetapi kalau bicara kemenangan, saya optimis dan saya yakin Mas Bobi nanti akan memenangi pertarungan ini, karena tentu banyak sekali, apalagi di Sumut itu ya, di Medan, banyak pendatang di sana dari daerah-daerah yang boleh saya sebut basis Jokower lah ya, basis Jokower, karena di Sumut itu banyak basis Jokower. Dan sekarang banyak tinggal di Medan, dan saya yakin orang-orang ini tentu akan melihat Pak Jokowinya dan akan memilih Mas Bobi. Jadi faktor-faktor itu saya lihat kemungkinan besar Mas Bobi yang akan memenangi pertarungan ini. Di Pilkada besok 9 Desember ini kan bertepatan dengan diliburkan, itu nggak cuma daerah yang sedang pencoblosan. Betul, semua. Apakah ini cukup berbahaya untuk menambah klaster COVID baru? Ya itu yang kita khawatirkan ya. Sejak awal memang kita sangat khawatir tentang klaster pilkada. Ya, maka saya memang dari awal saya sampaikan tadi, saya orang yang sejak awal meminta ditunda setidaknya sampai vaksin ada. Tetapi melihat waktu ternyata tidak mungkin ditunda, maka harus dilaksanakan dengan segala konsekuensi dan risiko. Yang penting pengaturannya. Nah ini yang seperti saya sampaikan tadi, di hari hanya, kalau sekarang kan kampanye kita melihat tidak ada kerumunan, kampanye masih virtual segala macam, ada pertemuan kecil-kecil orang atau calonnya mengunjungi daerah-daerah, tapi kecil-kecil sekali. Belum ada beberapa pelanggaran sudah ditindak oleh Bawaslu. Tetapi yang paling perlu dicermati nanti adalah hari hanya, karena orang akan berkerumun, tidak bisa diatur orang. Kamu nanti datang jam sekian, kamu datang jam sekian, kamu datang jam sekian, supaya bertahap datangnya. Nah ini yang perlu dicermati oleh KPU, bagaimana mensiasatinya. Jangan sampai nanti ini kemudian berduyun-duyun, orang pun dites suhunya, disuruh cuci tangan, tetapi tetap ini berpotensi menjadi klaster. Saran saya, petugas yang menjaga TPS nanti itu supaya tegas-tegas saja. Ketika orang datang tanpa masker, suruh pulang aja. Kalaupun dia tidak memberikan suara, biar saja kalau dia tidak datang menggunakan masker. Karena itu paling penting dari seluruh protokol kesehatan ini adalah masker. Orang berdekatan pun kalau menggunakan masker masih lebih aman daripada orang berjauhan apapun segala macam tidak pakai masker, tapi karena kerumunan potensi penularannya sangat mungkin terjadi. Maka saya berharap petugas-petugas TPS nanti dan kepada KPU untuk memerintahkan seperti itu tegas-tegas. Kalau ada pemilih yang datang ke TPS tidak menggunakan masker, langsung suruh pulang aja, tidak usah lagi kompromi, suruh pulang kembali. Itu yang terbaik. Ya, karena Pilkada 9 Desember besok ini sudah benar-benar final ya. Iya, Bang, betul ya, sekali. Tidak bisa di ini lagi. Jadi disarankan untuk calon pemilih agar tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan yang penting adalah menjaga jarak, seperti itu. Betul. Kita ngomongin pilkadanya sampai di sini, kita akan ngomongin soal Pilpres, Bang Ferdinand. Ini sebenarnya kan panas ya 2024 besok. Sangat panas. Masih jauh, tapi ada banyak nama-nama tokoh yang dia sudah disebut oleh lembaga survei, Bung Patra ya. Betul sekali. Silakan Bang Ferdinand, ambil salah satu. Kita aduk dulu biar yang keluar rezekinya bagus. Amin. Oke.
Wih, tunjuk ke kamera ada Mas Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ini trendy sekali di ini ya, di Twitter, aktif seperti Bang Ferdinand. Iya, betul sekali. Itu. Mas Ganjar ini tokoh politik yang cukup sederhana. Saya kenal beliau. Saya mengenal juga karakternya bagaimana. Beliau ini orang yang tegas ya, orang yang low profile. Ya sedikit-sedikit hampir samalah dengan Pak Jokowi, sederhana juga, merakyat juga, disapa rakyat gampang dan menyapa rakyat juga gampang. Interaksinya dengan masyarakat itu tidak sulit ya, tidak, karena banyak juga pejabat ditegur rakyat aja susah, apalagi menegur rakyat. Tapi Mas Ganjar ini orang yang mudah ditegur rakyat dan juga orang yang mudah menegur rakyat. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang kekuatan Mas Ganjar Pranowo ini pertama secara pribadi ya, elektabilitas yang dimiliki oleh Mas Ganjar ini kan sekarang cukup tinggi. Salah satu kandidat yang selalu berada di urutan, kadang-kadang di 1, kadang-kadang di 2, ya paling jauh di 3, tidak pernah ke 4, tetapi selalu berada di urutan atas. Jadi kalau kekuatan pribadi, personalnya, elektabilitasnya sangat mendukung. Karakter kepemimpinan beliau juga menurut saya bagus. Kekuatan politik beliau ini kan bernaung di partai yang cukup besar saat ini, di PDI Perjuangan. Tentu PDI Perjuangan juga kita melihat 2014 Bu Mega mencalonkan Mas Jokowi, bukan mencalonkan dirinya atau ini, dan kita tidak kaget lagi kalau kemudian nanti 2024 juga PDI Perjuangan akan memilih juga nama-nama seperti Pak Jokowi, dan kemungkinan ya nama Mas Ganjar tentu akan menjadi nominasi di sana, karena sekarang kan nama ini terus naik di tengah publik. Bahkan saya secara pribadi pun sangat suka dengan karakter beliau ya. Karakter Mas Ganjar ini memang sangat cocok untuk kepemimpinan ke depan. Orangnya saya lihat konsisten juga menjaga Merah Putih, konsisten menjaga Pancasila. Karena saya dengar beberapa kali beliau menindak guru atau apa ya yang menyimpang dari ideologi Pancasila, beliau tindak, beliau hukum. Nah ini karakter-karakter begini menurut saya bagus untuk menjaga NKRI ini supaya tetap utuh ke depan. Tetapi apakah beliau akan beruntung nanti menjadi kandidat di 2024? Ya takdir beliau yang berbicara. Oke, selanjutnya. Lagi. Jadi peluangnya juga besar ya. Lagi nih ya? Lagi silakan. Kita aduk lagi. 3 nama yang namanya sering disebut oleh lembaga survei akan menjadi calon presiden. Siapa? Wih, ini ngeri nih. Ini betul-betul. Ini Rizik Syihab. Luar biasa. Ini betul-betul sekarang kontra berhadapan-hadapan secara politik. Ya, kalau kita melihat Rizik Syihab ini secara personal punya kekuatan pribadi ya. Dia punya banyak pengikut sebagai ulama politik. Punya grassroots yang cukup banyak. Hanya mungkin kelemahan beliau ini adalah di sisi partai politik. Beliau bukan tokoh politik yang bernaung di partai politik tertentu, sehingga itu menjadi kelemahan yang mungkin akan sulit diselesaikan. Dan selain itu juga kekuatan-kekuatan yang akan mendukung beliau mungkin terlalu homogen ya. Jadi akan sulit untuk mencari koalisi ke depan, sehingga menurut saya kalau bicara peluang, meskipun nama Rizik Syihab ini sekarang muncul, kalau bicara peluang mungkin agak jauh peluangnya di 2024, karena itu tadi faktor-faktor yang saya sampaikan. Beliau bukan tokoh politik, tidak bernaung di partai politik tertentu, meskipun banyak partai politik mungkin yang dekat dengan dia seperti PKS, tetapi PKS juga pasti punya hitung-hitungan politik. Nah itu, dan secara terlalu homogen pendukungnya. Nah, ini juga akan menyulitkan beliau untuk kemudian maju, meskipun dia punya banyak pendukung massa, tetapi ya segitu-segitu aja gitu. Tidak mungkin berkembang karena terlalu homogen yang tadi. Dan menarik ini berhadapan-hadapan, jangan-jangan 2024 berhadapan-hadapan ini, bagaimana ini? Ganjar Pranowo dengan Rizik Syihab, bagaimana kalau 2024? Menarik. Semoga ini menjadi perhatian kita semua lah. Oke, 2 nama. Oke. Kita ambil satu lagi namanya. Satu lagi Siapa kira-kira Bang? Prabowo Subianto ini. Tepat. Pak Prabowo ini kan sebelumnya menjadi rivalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya, betul sekali. Dan sekarang di survei itu masih teratas gitu. Iya, Pak Prabowo ini memang secara survei tentu masih akan teratas, karena
beliau mantan capres ya, jadi residu atau sisa-sisa pilpres kemarin juga masih tinggal di tengah masyarakat bahwa masih mengingat Prabowo Subianto dan masih itu. Tetapi memang secara umum kalau kita melihat secara personal, beliau ini juga kan punya karakter kepemimpinan lah, punya modal untuk memimpin, punya partai, punya duit, dan kemudian untuk menjaring teman-teman berkoalisi mudah karena beliau ini termasuk orang yang heterogen berpolitiknya. Partainya pun partai nasionalis sehingga akan mudah berbaur dan berkoalisi dengan partai-partai lain. Jadi peluang Prabowo Subianto ini cukup besar ya menurut saya di 2024 nanti. Hanya kita akan melihat semua dari takdir masing-masing tokoh ini. Tapi ada kader Gerindra bilang cita-cita Prabowo untuk jadi presiden sudah tamat dengan adanya penangkapan Edi Prabowo. Ya, benar-benar bisa tamat, Bu. Ya, kalau bicara tamat atau tidak ya, kita tidak ingin mendahului apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita bicara analisis, memang peristiwa OTT terhadap Edi Prabowo yang merupakan orang dekat Prabowo Subianto. Saya juga sudah bicara di beberapa media seperti itu dan di Twitter saya pun menyampaikan itu bahwa ini yang paling dirugikan secara politik adalah Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Maka tentu peluang Prabowo dan elektabilitasnya atas peristiwa ini mungkin akan menurun. Kalau ada survei lagi setelah ini, dan bukan mungkin menurut saya percaya akan menurun dan itu akan menjadi tren ke depan karena peristiwa ini tidak akan hilang dalam 2-3 bulan, setengah tahun, tetapi akan bertahun-tahun. Kita selalu mengingat kalau udah peristiwa-peristiwa korupsi yang bertahun-tahun selalu akan menjadi makanan empuk untuk menyerang lawan politik dan ini akan selalu, apalagi Edi Prabowo ini bukan orang sembarangan, orang dekatnya Pak Prabowo Subianto, teman lamanya, bahkan waktu ke Jordan beliaulah yang menemani segala macam dan ini ya akan memukul ya, merugikan secara politik Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau dibilang apakah ininya karir harapan peluang politiknya untuk menjadi capres dan presiden itu hilang ya, sedikit banyak menurut saya akan terpengaruh. Tetapi saya belum bisa menyatakan akan hilang ya, tetapi terpengaruh ya akan sangat terpengaruh lah. Apalagi masyarakat kita kan sekarang sangat kritis, sangat membenci korupsi dan perilaku korupsi ini menjadi musuh bersama bagi kita semua. Ketika ada yang melakukan hal seperti ini ya akan sulit untuk dicuci kembali, diperbaiki kembali. Kita melihat sejarah juga peristiwa kepada Partai Demokrat dari 20%-an turun terus sekarang sampai 7%, selalu dihajar oleh isu-isu korupsi. Dan memang isu korupsi ini akan sangat sulit hilang. Jadi ini akan menjadi pukulan telak kepada Prabowo Subianto. Hanya satu, kalau tindakan Prabowo Subianto tegas mendahului tindakan-tindakan hukum, ya mungkin orang akan melihat bahwa personalnya Edi Prabowo yang memang tidak bagus, tetapi Prabowo Subiantonya bagus. Nah, sampai sekarang saya juga belum mendengar Pak Prabowo bicara, belum keluar statementnya terhadap peristiwa yang baru terjadi. Dan bahkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin-kemarin, mulai dari kedatangan Rizik Syihab juga, Pak Prabowo belum pernah mengeluarkan statement saya lihat. Saya melihat ini jangan terlalu mencari amanlah di elektabilitas politik untuk bisa dekat kiri kanan segala macam. Kita butuh warna yang jelas untuk berpolitik sekarang. Ada merah putih atau tidak. Sekarang intinya seperti itu. Di tangan Bang Ferdinand ada 3 nama. Dari Rizik Syihab, Ganjar dan Prabowo. Nah ini mana yang terkuat nih Bang dari 3 nama ini kalau Abang melihat? Kalau ini adalah analisis saya, bukan berdasarkan terhadap survei-survei ya. Kalau survei tentu Prabowo Subianto yang teratas elektabilitasnya. Tapi kalau saya melihat kalau ini nama-nama ini dipertarungkan pada 2024 nanti, yang paling bersaing ketat di sini ya Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Tetapi kalau bicara ditanya lagi unggul mana, menurut saya akan unggul Mas Ganjar. Karena apa? Mas Ganjar ini tokoh yang lebih muda, ya lebih fleksibel, lebih luas, lebih dekat ke masyarakat. Dan Pak Prabowo sudah punya catatan sejarah maju sebagai cawapres maupun capres ya, dan itu pasti akan menjadi beban politik bagi dia nanti kalaupun harus bertarung di 2024. Sementara Mas Ganjar dan publik kita lebih menginginkan sosok-sosok pemimpin yang sudah matang tetapi lebih muda. Generasi-generasi yang sudah dianggap udahlah jadi penasehat bangsa saja, kira-kira seperti itu. Tapi ada muncul juga nih poros baru dari JK, Anies dan Rizik seperti itu. Apakah seberapa kuat pengaruh poros-poros ini? Ya, poros Pak JK, Anies dan Rizik ini kan tidak bisa dipungkiri.
adalah sesuatu yang memang kita lihat faktanya sekarang ada dan nyata. Bagaimana Pak JK memuji Rizik Syihab, menyatakan sebagai tokoh karismatik, apa segala macam lah. Kemudian juga dengan Anies Baswedan, semua tahu siapa yang membawa Anies Baswedan menjadi cagup dulu ya, adalah tidak lepas dari tangan Pak JK. Sehingga kalau orang melihat poros ini sekarang menjadi poros yang ingin mengejar peluang di 2024 nanti, tentu punya peluang. Kalau kita lihat sekarang ya, apalagi Anies terlihat mulai ada partai yang juga menjadi pendukung ya. Kalau kita lihat suara-suara di Parlemen Jakarta, ada partai yang selalu setia membela beliau ini, ada 2 partai ya, terlihat seperti PKS dan Nasdem. Kita tidak tahu apakah ini akan menjadi patron politik Nasdem ke depan, tetapi di Jakarta kita lihat bahwa 2 partai ini mendukung Anies. Tinggal kalau bicara presidensial threshold kan masih kurang. Nah, kita lihat nanti apakah mereka akan berbaur, apakah jangan-jangan nanti Prabowo pasangan dengan Anies, kita tidak tahu semua, karena politik ini sangat dinamis, sangat cair, apalagi kalau orang-orang yang hanya berhasrat ingin berkuasa, maka hal-hal etika politik pun itu halal dan tidak haram. Ya. Tapi ini ada nama-nama lagi ya, ada yang lagi ya? posisi kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini yang pimpinan Bapak Gatot Nurmantio. Iya. Bagaimana Bang Ferdi? Kami ini kan hanya sebuah gini ya, organisasi. Saya juga dulu, kami ini bukan kami yang sekarang, kami dulu juga pernah berkumpul begini, tapi perjuangannya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, karena dianggap Undang-Undang Dasar ini sekarang adalah produk liberalisme yang setelah diamandemen. Berkumpul juga dengan tokoh-tokoh besar seperti ini, ada Pak mantan Wapres, Pak Trisutrisno dulu, ada mantan-mantan Jenderal Purnawirawan, banyak sekali. Tetapi suaranya hanya begitu-begitu saja. Maka saya juga melihat perkembangan ini karena tidak jauh beda, saya lihat polanya dan orang-orangnya masih itu-itu saja. Maka saya melihat kami ini ya hanya sebuah organisasi yang ya tidak akan punya peluang apa-apalah, tetapi ya mengeluarkan statement-statement tentu ya, tetapi secara politik mereka ini tidak punya kekuatan politik untuk melakukan aksi-aksi apapun, apalagi aksi mengumpulkan massa. Saya percaya kami ini tidak mampu, apalagi kalau udah aksi untuk mempengaruhi politik di parlemen, apalagi bicara melengsarkan presiden segala macam, terlalu jauh. Ya, kami ini hanya akan menjadi organisasi-organisasi semacam LSM yang berbicara, bersuara, ya mungkin suaranya dimuat media menjadi perbincangan, udah sampai di situ aja, tidak akan lebih dari situ. Kalau mantan bos Bung Ferdinand, AHY kira-kira seperti apa? AHY ini kan tokoh muda ya. Dia ini juga orang yang cerdas, tentu dan sekarang memimpin partai politik, Partai Demokrat. Tentu beliau ini selalu akan punya peluang ya, tetapi peluangnya sebesar apa, ini yang menjadi pertanyaan. Tetapi kalau saya melihat Mas AHY ini untuk 2024, menurut saya belum akan menjadi salah satu pemain ya di 2024, tetapi di 2029 mungkin beliau akan momentumnya di sana untuk ikut bermain. Tapi kalau di 2024 menurut saya belum. Kalaupun beliau menjadi menteri di 2024 itu sudah bagus untuk menjadi jenjang karir ke 2029 kalau ingin bertarung di tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau untuk 2024 saya pikir masih belum lah. Oke, terima kasih Bung Ferdinand sudah hadir di jpnn.com untuk bersama kami ngobrol soal politik tanah air di Ngompol Ngomongin Politik. Seperti itu, pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Ngompol Ngomongin Politik jpnn.com di channel YouTube seperti di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Tika Biantoro, Bung Ferdinand dan juga Uda Fatra mohon pamit. Jangan lupa saksikan terus Ngompol episode selanjutnya.